Usai menetapkan Ismail Bolong dan dua orang lainnya sebagai tersangka tambang ilegal, Polri belum juga mengumumkan perkembangan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan Ismail Bolong. Bagaimana profesionalitas Polri dalam menangani kasus ini? Telah bergabung bersama kami Irjen Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Nah, kalau kita bicara soal kasus Ismail Bolong, kemarin baru saja saya berbincang dengan IPW yang mendesak dibentuk tim gabungan baik internal maupun eksternal Polri. Kalau dari Kompolnas melihat perlukah ini, urgenkah ini? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa proses penyidikan yang sedang dilaksanakan dengan menahan tersangka Ismail Bolong ini adalah dalam rangka membuktikan bahwa benar ada tambang ilegal. Itu dulu, dengan disitanya beberapa peralatan, kemudian buku, handphone, SIM card, dan sebagainya. Ini untuk membuktikan bahwa betul ada tambang ilegal yang ditangani oleh Ismail Bolong. Itu dulu. Baru nanti rekeningnya bagaimana, jumlahnya berapa, sejak kapan beroperasi, kenapa tidak ada tindakan dari aparat, siapa yang membackingi, siapa yang melindungi, dan sebagainya. Barulah kemudian nanti proses berikutnya, larinya uang itu kemana. Ini tentunya nanti perlu melibatkan PPATK Oke. untuk membuktikan aliran dana itu kemana. Hmm. Jadi itu dulu. Oke. Nah, bicara soal step-step ini sebenarnya kami juga ingin meminta pernyataan langsung dari kuasa hukum Ismail Bolong, Yohanes L. Tobing untuk bergabung tapi berhalangan hadir. Saya tanyakan ke Pak Beni soal ini. Jadi kalau dilihat dari layer atau lapisan penyidikannya sudah tepat kalau polisi membuka dulu soal tambang ilegal, tapi soal suapnya itu bisa jadi dibuka kemudian, begitu ya Pak Beni? Betul, jadi harus dibuktikan dulu bahwa betul Ismail Bolong itu mengelola tambang ilegal. Kan baru nanti setelah itu terbukti, kemudian nanti ketahuan jumlah hasilnya dan sebagainya, barulah uang itu kemana saja. Kita semua tahu bahwa pembuktian suap itu tidak mudah, karena suap pasti diberikan secara cash, kemudian empat mata, tidak ada saksi, tidak ada tanda terima, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita semua mengikuti bagaimana KPK sangat mengandalkan operasi tangkap tangan. Ya. Karena langsung ketemu barang buktinya. Siapa yang ngasih, siapa yang terima, dan barang bukti uangnya. Jadi perlu kehati-hatian. Ini perlu dipahami bersama, karena apa yang dilakukan oleh Divpropam sesuai apa yang disampaikan lewat LHP, itu kan proses penyelidikan. Ya. Sehingga apakah ketika itu sudah didukung dengan bukti-bukti, saksi-saksi, apakah sudah dibuka rekeningnya dan sebagainya. Nah ini tentunya Divpropam lah yang tahu. Oke, agar juga publik jadi terang, surat LHP atau laporan hasil penyelidikan itu bagaimana untuk mengujinya? Apakah masih harus didukung alat bukti yang lainnya atau seperti apa? Ya tentunya informasi awal itu kan hasil pemeriksaan awal. Ini perlu didalami, sama dengan ketika kami dulu menyidik menerima laporan transaksi mencurigakan dari PPATK, itu sifatnya masih laporan intelijen masalah keuangan. Kami harus mendalami, menyelidiki lebih lanjut, kemudian baru kalau sudah cukup bukti naik ke penyidikan. Seperti itu tahapannya. Oke, jadi ada tahapannya, surat laporan hasil penyelidikan perlu didalami lagi kalau bahasa teknis polisi begitu ya Pak ya, untuk Betul, dibuktikan naik ke betul, penyidikan. Sekarang kan tersangkanya betul, sudah ada Ismail Bolong. Nah, dari betul. tahapan tadi membuktikan tambang ilegal dan kemana larinya uang itu semestinya sudah satu garis begitu ya Pak Beni. Artinya Betul. polisi sudah on the track begitu. Betul, betul. Ini tinggal didorong bagaimana percepatan penanganan karena publik menunggu. Kemudian kedua, transparansi. Jadi tahap demi tahap yang sudah dilakukan, seperti kita ikuti bersama rilis yang disampaikan bahwa telah menyita barang bukti berupa ini, dan sebagainya. Menurut saya itu publik perlu tahu, perlu disampaikan, sehingga masyarakat tahu progres dari penanganan ini. Mhm. Sehingga tidak muncul kecurigaan yang macam-macam. Nah, termasuk soal tadi pertanyaannya,
oke lah ini sudah di jalur yang betul untuk membuka kasus ini lapis demi lapis, tapi profesionalitasnya seperti apa? Apalagi yang harus dibuktikan berikutnya adalah apakah betul ada aliran dana ke Kabareskrim. Sementara yang menyidiknya juga kan polisi di bawah Kabareskrim juga, Pak Beni. Tadi saya sampaikan kan, saya sempat singgung bahwa untuk kasus suap itu harus hati-hati Betul. karena kalau kita hanya mengandalkan pengakuan, yang memberi ngaku memberi, yang terima ngaku tidak terima, terus gimana? Iya. Tanda terima tidak ada, diserahkan secara tunai atau cash. Oleh sebab itu perlu bukti pendukung lain. Nah ini tentunya akan ada proses tersendiri. Misalkan kalau itu berupa dolar, nukarnya di mana, tanggal berapa, itu semua diperiksa semua nantinya. Jadi kalau yang terbukti ya harus diproses, tapi kalau tidak terbukti jangan sampai juga namanya buruk karena diseret-seret sejak awal, begitu ya Pak Beni? Betul, jadi tentunya ini yang harus didalami adalah apa temuan yang waktu itu sudah dilakukan oleh Propam, sejauh mana. Apakah sudah juga berikut bukti-bukti pendukungnya atau masih baru sifatnya keterangan saja. Oke, tapi kalau bicara soal bukti pendukung sejauh ini, apakah Pak Beni lihat proses penyidikannya sudah memiliki bukti-bukti yang cukup misalnya untuk membuka ada tidaknya tambang ilegal dengan pasal-pasal yang disangkakan soal tambang ilegal maupun penyertaan pidana? Ya, kalau satu ya, ketika sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, berarti sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Ketika sudah sampai menahan, itu buktinya sudah cukup dan kita juga mendengar ternyata barang bukti yang disita sudah cukup banyak ya, termasuk dump truck, termasuk alat-alat yang digunakan, kemudian barang bukti berupa batu bara juga ada, handphone, SIM card, tentunya termasuk juga rekening yang digunakan. Oke, nah saya mau menekankan begini, karena kasus ini kan muncul karena clue lah kita katakan dari Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan di sela-sela sidang menyampaikan soal LHP saat Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam. Bagaimana selama penyidikan ini agar asas praduga tak bersalah tetap berjalan, tapi juga polisi profesional dengan tadi penyidikan di tiap tingkatnya untuk membuktikan dugaan tindak pidananya maksimal dan tepat sasaran, Pak Beni. Ya, saya justru bertanya-tanya itu ketika muncul video. Video itu ternyata dibuat kalau tidak salah bulan April ya, kalau tidak salah ya. Berarti sebelum kasus Duren 3 muncul. Ya. Pertanyaannya, buat apa dibuat rekaman itu? Ini pertanyaan tersendiri Ya. yang perlu juga didalami. Motivasinya apa dibuat rekaman itu? Nah ini menjadi catatan tersendiri dan menurut saya ini perlu didalami nanti oleh pihak Propam, dalam hal ini Kadif Propam yang baru, untuk mendalami siapa yang rekam, di mana, tujuannya apa, dan sebagainya. Kemudian dalam konteks nanti proses penyidikan ini, tentunya kami dari Kompolnas akan mengawal, mensupervisi, kami juga akan koordinasi nanti bagaimana proses penyidikannya, kendalanya apa, dan sebagainya, untuk memastikan bahwa proses penyidikan ini dilakukan secara profesional dan transparan. Ya, harus profesional, transparan, memang harus berhati-hati karena complicated ya Pak Beni, tapi di sisi lain juga publik harus tahu segera agar tidak menimbulkan prasangka. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih.